Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Dulur Sultan. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dengan Dulur Sultan semua yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Di Bincang hari ini seperti biasa bersama saya Agus Maulana, edisi Selasa 6 Oktober 2020. Nah pemirsa, kita masih membahas perihal HUT Banten. Kali ini kita akan membahas soal potret demokrasi di Banten. Nah kali ini memang HUT Banten sudah memasuki umur 20 tahun. Di mana harusnya demokrasi di Banten sudah matang dan perlu juga disyukuri dan dievaluasi soal-soal demokrasi di Banten ini. Kali ini sudah bersama saya hadir di studio Insinyur Haji Gembong R. Sumedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Silahkan disapa-sapa dulu Dulur Sultan yang ada di rumah. Ya, selamat pagi menjelang siang para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nih Kang Ustadz ini sebagai Sekretaris Umum DPW PKS Banten ya, Ketua Komisi 3 DPRD Banten, berarti bidang keuangan ya? Keuangan. Sah-sah saja rasanya kita membahas demokrasi ya? Insya Allah. Karena dirasa memang DPRD sebagai representasi dari praktik demokrasi saat ini. Nah, menurut Kang Ustadz ini soal demokrasi di Banten nih, terkait kan HUT Banten kemarin sudah masuk di 20 tahun ya Kang Ustadz ya. Nah ini bagaimana perihal demokrasi di Banten sejauh ini perkembangannya? Ya kalau saya lihat secara umum ya, untuk perkembangan demokrasi di Banten ini secara umum saya pikir cukup baik lah gitu ya. Tidak ada suara masyarakat yang dikekang gitu kan, semua bebas mengemukakan pendapat begitu ya. Dan ya termasuk mungkin kalau kita lihat sekarang suasana pilkada juga tidak ada yang calon tunggal ya, semuanya ada pasangan, petahana juga mendapatkan saingan dan sebagainya. Saya pikir secara umum suasana demokrasi di Provinsi Banten ini ya boleh dikatakan cukup baik lah ya. Dinamis, tidak, kita juga rasanya tidak ada mendengar bahwa ada pengekangan ini sehingga tidak bisa mengemukakan ekspresi dan sebagainya. Ya. Jadi di zaman saat ini Banten dirasa sudah benar-benar berusaha menjadi demokrasi yang sesungguhnya. Ya, termasuk juga masyarakat ingin menyampaikan keluhan dan sebagainya, apalagi dengan era media sosial seperti ini kan. Mereka kalau ada apa langsung aja tuh kan, ngomong di Facebook, tadi Instagram, pokoknya ada bebas dah. Dan sekarang juga pemerintah ya, baik itu eksekutif, legislatif, itu juga ya tidak ada kita tidak bisa menyembunyikan apa-apa gitu. Semua hal yang baru diputuskan masyarakat sudah tahu gitu kan, sehingga mereka juga langsung menanyakan dan sebagainya. Nah itu perihal penyampaian pendapat memang sudah dirasa saat ini kan sudah dekat banget ya rasanya antara anggota dan masyarakat, sepertinya langsung. Oh iya, sudah tidak ada jarak sekarang. Tidak ada jarak. Ya. Berarti berbeda, dikatakan berbeda dengan demokrasi tempo dulu di Banten. Oh iya, betul. Jadi pengaruh media ini luar biasa dalam membentuk paradigma demokrasi di masyarakat. Sekarang masyarakat tidak perlu harus berpayah-payah demo ataupun datang ke kantor dewan atau apa. Mereka bisa dengan jari jemari mereka mengungkapkan unek-uneknya, udah sampai kan semuanya. Kang Ustadz melihat fenomena ini berarti dikatakan sebuah kemajuan ya. Tapi biasanya dalam praktik ada saja kekurangannya. Kang Ustadz ini apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu dievaluasi dari praktik demokrasi di Banten? Ya, yang perlu dipertahankan. Ya, saya pikir kalau praktek demokrasi yang perlu dipertahankan ya masalah kebebasan, ya kan. Jangan masyarakat ini dihambat aspirasi keinginannya begitu ya. Dan tapi juga masyarakat ini juga harus bertanggung jawab gitu kan. Jangan mentang-mentang semua ini serba bebas, kemudian dia
melakukan sesuatu itu tanpa etika, tanpa moral, tanpa memperhatikan hal-hal yang etika kesopanan dan sebagainya, tetaplah suara demokrasi ini kita sampaikan dengan segala kemajuan yang ada, tapi tidak mengabaikan ya tadi itu etika kesopanan dan sebagainya, itu harus diperhatikan seperti itu. Berarti sejauh ini itu yang perlu dipertahankan dan dievaluasi. Ya. Tapi pernah nggak Kang Ustadz menemukan hal-hal yang masyarakat karena saking merasa dekat dengan para anggota dewan sehingga menyepelekan hal-hal yang sifatnya nilai-nilai kebudayaan itu, etika dan lain-lain? Ada pernah? Ya ada, cuma nggak banyak lah. Kalau yang saya rasakan ya selama ini, selama saya menjabat 10 tahun DPRD di kabupaten, kemudian sekarang lanjut di provinsi. Ya kalau secara umum saya melihat sih ketika mereka menyampaikan aspirasi segala macam itu, ya masih dalam batas-batas kewajaran lah. Nah, anggota yang lain mungkin ada cerita apa gitu? Anggota yang lain ya. Kan sebetulnya masyarakat itu yang penting mereka merasa diperhatikan, diayomi, keinginannya dipenuhi gitu ya. Sepanjang itu ekspektasi masyarakat itu bisa dipenuhi, saya pikir enggak. Ya mungkin wajar kalau ada kekecewaan yang ada di masyarakat ketika melihat dia sudah menyampaikan ini itu, tapi tidak pernah diakomodir. Nah, itu bisa jadi seperti itu kan gitu. Ya, Kang Ustadz juga sebagai Ketua Komisi 3 ya, di DPRD Banten, artinya representasi dari demokrasi keterwakilan masyarakat. Betul. Nah, bagaimana cara membangun komunikasi dengan masyarakat sejauh ini? Ya, kalau untuk membangun komunikasi masyarakat sebetulnya banyak ya, apalagi era sekarang gitu kan. Kita bisa melalui media, kan, media massa, media online. Kemudian juga kita mengadakan kunjungan ke konstituen, atau juga bahkan ada reses yang kita lakukan ya, itu sebagai sarana komunikasi kita kepada mereka gitu ya. Itu terakhir kali reses kapan Kang Ustadz? 2 bulan lalu 2 bulan lalu. Biasanya masyarakat kan kalau reses tuh langsung kan Wah, betul. Apa tuh kira-kira keluhan masyarakat yang paling menonjol? Ya, kebetulan kemarin saya waktu reses terakhir memang dalam suasana COVID ya. Jadi ya kita datang ke masyarakat, mereka juga mengeluhkan lah suasana COVID ini ya, terutama untuk yang sekarang-sekarang ini. Ya awal-awal itu mereka kesulitan kan karena serba dibatasi dan sebagainya. Tapi memang masyarakat, keluhan-keluhan umum yang ada di masyarakat biasanya yang terkait dengan kenyamanan mereka lah, seperti infrastruktur jalan, ya kan, kemudian masalah kesulitan air bersih, begitu kan, akses kemudahan untuk kesehatan, pendidikan, hal-hal yang memang saya pikir wajar lah masyarakat menanyakan seperti itu. Mana nih, bagaimana cara dan sebagainya. Nah, biasanya ketika Kang Ustadz menemukan hal-hal seperti itu, apa yang disampaikan? Kan biasanya masyarakat tidak langsung mengerti dengan cepat. Kita tidak bisa menyamaratakan proses komunikasi yang sama karena Kang Ustadz menemukan banyak golongan. Betul. Bagaimana mengaturnya? Ya, kita lihat juga tipikal audiensnya ya. Kapan ketika kita bicara dengan masyarakat di bawah, kapan kita bicara dengan orang yang berpendidikan, mahasiswa, akademisi dan sebagainya, kapan kita bicara dengan profesional, ya artinya kita harus bisa menempatkan diri kita ya. Ketika kita bicara dengan masyarakat bawah begitu, ya bahasanya bahasa yang lugas saja, yang mudah difahami, diterima oleh mereka gitu kan. Nggak usah banyak bahasa yang tinggi-tinggi, pembahasan anggaran, pusing mereka. To the point aja gitu kan. Apa masalah mereka yang bisa kita advokasi ya. Kita sampaikan saja bahwa kita sebagai anggota dewan ini bukan yang mengeksekusi, yang eksekusi itu eksekutif, pemerintah, gubernur, bupati sampai kepala desa begitu kan. Nah, kita sebagai legislasi ya kita mengawasi agar
apa-apa yang dilakukan oleh eksekutif ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat begitu. Jadi ya itu saja kita sampaikan. Yang penting bagaimana komunikasi ini kita sampaikan agar masyarakat bisa ngerti. Gitu. Iya, benar. Gitu. Biasanya berarti sempat menemukan golongan ibu-ibu juga. Aduh nih, iya. Nah, gimana iya. tuh? Biasanya ada cerita. Kalau ibu-ibu lebih heboh biasanya, lebih heboh kan. Dan mereka mah kayaknya ngomong tuh ceplas-ceplos aja gitu ya. kan. Tapi saya maklum ya dengan seperti itu. Apalagi misalkan gitu harga barang pada naik segala macam, Pak gimana bisa nggak turunin gitu harganya, kita nih pusing nih ngatur belanja dan sebagainya gitu kan. Ya kita kan juga nggak mungkin juga, oh Bu saya ini anggota dewan gini-gini, nggak bisa lah. Jadi bahasa cair lah yang kira-kira bisa diterima. Bahasa yang merangkul dan mudah bahasa dipahami. yang merangkul dan mereka juga merasa, oh iya nih benar nih wakil kita nih memperjuangkan apa yang mereka keluhkan. Kira-kira. Tapi kan Kang Ustadz tidak bisa dipungkiri juga masih banyak melalui aspirasinya, penyampaian aspirasi biasanya melalui demonstrasi dan lain-lain. Dan itu memang tidak menyalahi demokrasi. Bagaimana komentar Kang Ustadz? Ya saya pikir itu hak masyarakat. Mau demonstrasi dan sebagainya silakan. Yang penting tidak anarkis gitu aja kan. Kan sering juga tuh di DPRD provinsi mahasiswa pada demo, kita sampaikan ke pengamanan kita di sana, kemudian juga ke aparat yang menjaga. Saya bilang berikan saja mereka kebebasan apa yang ingin mereka sampaikan gitu kan, sepanjang mereka tidak anarkis, tidak merusak dan sebagainya, silakan gitu. Karena secara tidak langsung kita juga sebetulnya butuh loh, ya. Butuh masukan-masukan, walaupun memang masukan yang disampaikan oleh mereka ya caranya seolah-olah kita melihatnya tanda kutip misalkan seperti vulgar, tapi ya seperti itu. Saya pikir waktu saya mahasiswa pun biasa saya turun ke jalan hal biasa gitu. Dan buat mahasiswa mengekspresikan emosi dan sebagainya dengan berteriak, wah itu suatu kepuasan seni begitu. Jadi jangan, biarkan saja. Kan? Yang penting mereka tidak merusak, tidak ini. Nah, kalau Kang Ustadz sendiri dari proses penyampaian aspirasi itu kan tadi banyak pilihan melalui pertemuan dan lain-lain. Untuk saat ini yang paling efektif dirasakan oleh Kang Ustadz apa, Kang? Kalau saya kepada konstituen saya selalu bilang, misalkan ketika reses ya, saya bilang reses ini hanya salah satu saluran untuk menyampaikan aspirasi. Tapi saya bilang tidak mesti harus lewat reses, begitu kan? Saya HP saya 24 jam. Silakan saja kalau ada yang ingin disampaikan, WA, ke SMS, mau telepon segala macam gitu, silakan saja gitu. Jadi saya pikir semuanya sama saja ya. Tidak ada ini yang paling efektif atau yang penting tersampaikan saja. Nah, ketika itu sudah tersampaikan, ya tinggal bagaimana saya sebagai anggota legislatif yang juga mewakili suara mereka berupaya untuk mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, ya kan? Dengan ya tergantung misalkan keluhan masyarakat terkait apa, ini bisa kita sampaikan. Nah, Kang Ustadz sendiri tadi kan banyak lalu lalang dengan masyarakat dan lain sampai memberikan nomor pribadi sendiri ya? Iya. Berani Kang, tidak ada kepikiran saya takut diteror dan lain-lain? Enggak ada masalah saya selama ini. Sejauh ini aman-aman saja. Aman-aman saja. Oh, baik-baik. Ya. Tapi berarti kan masyarakat biasanya Pak, kita pengen dong dan lain-lain, biasanya kan infrastruktur dan lain-lain. Ya. Biasanya kan dari proses ini Kang Ustadz langsung ke eksekutif biasanya. Iya. Walaupun memang di kita juga ada prosesnya ya. Yang namanya proses pembangunan kan tidak begitu diminta semuanya langsung insan dikabulkan. Ya setidak-tidaknya kita ikut antrian, dan ini yang saya sampaikan juga ke masyarakat. Pak, Bu, kalau kita mengajukan sekarang, kalau yang namanya proses dari pemerintah, ini ada aturannya. Ini saya sampaikan. Kang Ustadz, nanti mungkin kita bisa bedah lagi bagaimana proses komunikasinya biar masyarakat tahu. Boleh.
sebenarnya kan ada kesulitan dan lain-lain kan. Betul. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kita akan membahas lebih lanjut soal demokrasi di Banten, tetap di Bincang Hari ini. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun Terima kasih pemirsa Dulur Sultan, masih di Bincang Hari ini bersama saya Agus Maulana dan Kang Ustadz Haji Gembong R. Sumedi. Kang, tadi kita ngebahas soal kan masyarakat biasa pas pengajuan aspirasi itu menuntut agar cepat terrealisasi. Nah, boleh diceritakan bagaimana proses setelah reses itu, proses komunikasi ke dinas terkait lah taruhlah seperti itu. Jadi prosesnya itu hasil reses kita itu nanti kita rekap semuanya gitu ya, dari semua anggota dewan, dari berbagai dapil begitu. Nah, ini yang kita ajukan ke pemerintah provinsi gitu ya. Nah, ini yang nanti kita kompilasi
yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD, pokpir gitu ya, pokir gitu. Nah, dari pokok-pokok pikiran DPRD ini nanti disandingkan dengan program-program dari dinas begitu. Nah, nanti inilah menjadi kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada tahun berikutnya gitu. Jadi memang proses penganggaran kita ini memang kalau mengikuti alurnya ya harus diajukan setahun sebelumnya begitu. Sebagai contoh misalkan di desa itu ada yang namanya musrembang tingkat desa. Itu biasanya diadakan di bulan Januari ya. Kemudian dari musrembang tingkat desa masuk ke musrembang tingkat kecamatan. Mana-mana yang menjadi program prioritas dari desa masuk ke kecamatan ya, nanti diseleksi lagi lah kira-kira gitu mana yang menjadi prioritas ya, kemudian masuk lagi ke musrembang tingkat kabupaten itu di bulan Maret ya. Nah, kemudian juga sampai ke provinsi dan bahkan ke tingkat nasional. Jadi nanti dipilih-pilih mana ini yang menjadi kewenangan desa, mana yang menjadi kewenangan kabupaten, mana yang jadi kewenangan provinsi. Ini semuanya dipilah-pilah. Dalam proses 1 tahun itu tentu tidak sebentar kan 1 tahun. Betul. Masyarakat pasti sangat kemana nih gitu, kemana? Betul. Ya memang biasanya kan yang dikeluhkan oleh masyarakat, terutama yang mereka merasakan ini adalah misalkan yang langsung bersentuhan dengan mereka ya, seperti misalkan jalan gitu ya. Kemudian kalau di daerah pertanian saluran irigasi. Belum lagi untuk daerah-daerah yang kekeringan ya, di daerah Serang Utara tuh mereka butuh air bersih dan sebagainya. Ya memang intinya mereka ingin cepat begitu, ya kan? Cuma kan kita sampaikan prosesnya. Karena kan ya istilahnya kalau itu dibangun dengan dana pribadi, ya dana pribadi paling berapa sih kan gitu. Kita memang butuh support dari pemerintah. Makanya kita minta ke masyarakat, ya kami dari legislasi atau legislatif mohon waktu gitu ya. Setidaknya kalau misalkan masuk sekarang, ya tahun depan biar bisa dilaksanakan. Dan pada umumnya masyarakat sih sebetulnya sudah tahu lah dengan kondisi itu begitu ya. Nah itu kita tinggal tekankan saja. Nah, apalagi biasanya kalau kita reses ada pihak desa yang hadir ya, atau juga bahkan dari tingkat kecamatan, ya mereka suruh mengkonfirmasi ke masyarakat supaya masyarakat juga tidak, oh ini kok lama banget begitu kan. Ya artinya yang penting kita mengedukasi saja masyarakat bahwa ya proses aspirasi itu ya memang seperti itu jalannya. Betul. Kecuali untuk yang kecil-kecil ya biasanya kita bisa langsung lah ya. Ya ada permintaan sumbangan masjid apa ya seadanya aja sesuai dengan kemampuan anggota dewan kan. Nah, kalau Kang Ustadz sendiri kan sudah tadi bertemu dengan banyak golongan. Ini pilihan. Ya. Lebih asik sama ibu-ibu atau mahasiswa? Kalau nyambungnya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Tapi kalau kalau bicara seru-seruan ya emak-emak biasanya gitu ya. Ceplas-ceplosnya itu gitu kan. Ya kita harus banyak maklum aja gitu ya. Nah, ya. Gitu. Kan kita Banten sudah memasuki 20 tahun. Ini kalau kata kita kan diibaratkan manusia ini lagi cantik-cantiknya. Iya, lagi sedang-sedangnya lah. Tapi kita lihat tempo dulu bahwa ini ada proses demokrasi yang baik ya. Jika dibilang ini kan aspirasi juga. Betul, tadinya. Bagaimana komentar Kang Ustadz soal pembentukan Banten di era dulu ini? Ya, saya pikir apa yang dilakukan oleh para pendiri Provinsi Banten ini saya pikir sudah baik ya. Bagaimana mereka waktu itu kan proses dari bawah itu. Iya. Memang melihat keinginan Banten ini menjadi provinsi yang maju. Kan dulu kita melihat dan mungkin merasakan sendiri kali ya. Sebelum lebih dari 20 tahun yang lalu bagaimana kita melihat provinsi daerah di Provinsi Banten ini merasa agak tanda kutip agak dikecilkan atau tidak diprioritaskan oleh Provinsi Jabar pada waktu itu ya.
Bahkan ya kalau kita melihat ke daerah selatan dulu ya, ke Pandeglang, Lebak, aduh jalannya aja kan sempit, kemudian banyak yang rusak. Nah, berawal dari keprihatinan itu kan akhirnya para pendiri provinsi ini mereka bagaimana nih agar ke depan provinsi Banten ini jadi provinsi yang maju dan sejajar dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Dan ya melalui proses demokrasi itu ya kan, kemudian kita ajukan di DPR dan sebagainya. Ya alhamdulillah sekarang sudah ini satu satu hal yang harus kita betul-betul hargai lah, perjuangan para pendiri provinsi Banten yang sudah susah payah ya membangun mendirikan provinsi ini. Ya tinggal kita nih generasi muda ya kan, kayak Kang Agus yang masih muda nih harus berpikir bagaimana ke depan provinsi Banten ini harus menjadi provinsi yang ya sejajar dengan provinsi lainnya begitu. Kita berupaya untuk bisa mengejar ketinggalan, terutama memang yang harus menjadi perhatian pemerintah sekarang ini ya wilayah selatan Banten ini harus jadi prioritas. Ya walaupun kita lihat sekarang pemerintah pusat pun juga kan sudah mulai ya. Jadi sekarang akses tol sudah mulai dibuat begitu. Panimbang, ya. Dan saya beberapa kali ke selatan itu juga sudah enak sekarang jalannya. Bahkan saya coba ke arah perbatasan Jawa Barat lewat Bayah begitu. Kita patut berbangga hati sekarang. Kenapa? Sampai dengan perbatasan provinsi Banten ini jalan enak. Begitu kita masuk Jawa Barat sempit jalannya. Dan rusak lagi kan. Makanya kita waduh ini agak berbangga juga sekarang kita jadi warga Banten. Dan disyukuri ya. Harus disyukuri. Nah, ya cara mensyukurinya gimana? Ya kita sama-sama menjaga. Nah, Kang, berarti setelah pembentukan Banten ini masuk di awal 2000 hingga saat ini, tentu ada perbedaan demokrasi yang saat ini kan antara dulu. Apa yang dilihat yang sangat beda? Ya kalau saya sih melihat ya kalau secara substansi sama. Jadi ya mereka ingin menyalurkan aspirasinya begitu ya. Tetapi sekarang ini situasi media komunikasi kita sekarang ini udah jauh lebih baik dan jauh mudah diakses gitu. Dan ini membuka peluang kepada masyarakat gitu untuk bisa langsung gitu ya. Dulu mungkin orang ketika ingin menyampaikan aspirasi dia harus ketemu dulu dengan beberapa orang begitu di satu tempat baru mereka mengemukakan gagasan ini dibawa prosesnya panjang ya. Sekarang mereka melihat ada unek-unek di hati mereka, langsung aja kan? Nah itu sampaikan. Status ya. Ya buat status inilah dan sebagainya. Ya jadi ya itu diantara kelebihan yang ada di masa sekarang begitu kan. Cuma ya tadi itu yang mungkin perlu ditekankan oleh para netizen lah istilahnya gitu ya. Mereka-mereka yang menyampaikan keluh kesah aspirasi lewat ini ya tinggal etikanya sajalah gitu ya, tidak perlu harus dengan emosional sampaikan saja. Nah, Kang Ustadz, Banten juga berangkat dari keresahan-keresahan yang dirasakan seperti tadi hampir tidak diprioritaskan oleh saat itu Jabar. Nah, sekarang saat ini ada juga isu yang ingin membentuk kabupaten sendiri seperti di wilayah selatan, di Cibaliung dan di Cilangkahan. Bagaimana komentar Kang Ustadz? Kalau saya pikir sepanjang itu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, saya pikir sah-sah saja begitu ya. Mereka ingin berupaya untuk bisa memekarkan ya kan. Nah, tinggal memang harus melihat kondisi ataupun potensi Pemprov Banten gitu. Jangan sampai kan karena begitu mereka nanti jadi daerah sendiri kan mau tidak mau Pemprov nih harus memberikan itu kan mensupport anggarannya dulu kan. Tidak, nah ini dilihat sampai sejauh mana kemampuannya. Cuma kalau saya melihat sih kalau posisi sekarang Provinsi Banten dari sisi keuangan kan APBD-nya sudah di posisi kelima kalau tidak salah ya, 5 besar se-Indonesia. Jadi juga sudah cukup
cukup besar lah ya. Saya pikir sah-sah saja karena mereka mengajukan itu pasti kan harapannya agar daerah mereka ini tidak menjadi daerah terbelakang. Saya juga merasakan sekali ya ketika kunjungan ke daerah Lebak, Kabupaten Pandeglang, itu daerahnya begitu luas begitu ya. Saya pikir seperti ibu kota misalkan di Rangkas Bitung untuk mengakses ke selatan itu terlalu jauh. Ya sah-sah saja kalau usulan mereka akan membuat kabupaten baru, begitu juga di Pandeglang. Agar apa? Ya agar memang pembangunan itu bisa berjalan cepat. Dan kita kalau melihat Provinsi Banten dengan yang luas begini, itu kita hanya 8 kabupaten kota ya. Perhatikan misalkan Jawa Barat tuh sampai 27, terus Jawa Tengah 34 kalau tidak salah kabupaten kota. Kita hanya 8 begitu kan. Sehingga logikanya kan semakin banyak kabupaten kota yang terbentuk, itu proses ini kan pelayanan kepada masyarakat lebih mudah sebetulnya gitu ya. Tinggal masalah kemampuan finansial provinsi. Berarti Kang Ustadz secara tidak langsung melihat bahwa fenomena ini adalah sebuah demokrasi yang mulai bangkit di masyarakat pesisir sana. Iya, itu salah satu indikasi masyarakat ini semakin terbuka wawasannya, pikirannya. Oh ya, kalau memang ingin maju, memang harus ada otonomi di wilayah mereka sehingga mereka bentuk pelayanan ke masyarakat itu semakin memotong memotong rantai birokrasi kan gitu. Nah, bagi Kang Ustadz sendiri seberapa penting pendidikan demokrasi yang sehat bagi masyarakat? Ya saya pikir sangat penting lah masyarakat itu diberikan pengajaran demokrasi yang sehat ya. Karena memang kan sesungguhnya demokrasi ini dengan di era sekarang memang satu keniscayaan ya. Kita tidak bisa menghalangi dan sebagainya. Tinggal tadi itu aja kita mengarahkan, mendidik masyarakat. Ayolah sampaikan aspirasi, apapun aspirasi yang kalian miliki, itu sampaikan saja. Ya, tapi dengan tidak melupakan nilai-nilai etika kesopanan begitu ya, yang harus kita perhatikan. Tidak mesti harus dengan emosi dan sebagainya, sampaikan saja. Ya, jadi ya dengan demikian ya dengan adanya demokrasi yang sehat ini ya. Jadi semua juga merasa nyaman ya. Masyarakat menyampaikan aspirasinya juga dengan enak. Nah, kita yang dititipkan aspirasi oleh masyarakat juga nyaman gitu kan. Tidak istilahnya dipaido lah Pak bahasa ya. Dipaido, tidak terlalu menyalahkan. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, Kang Ustadz juga sebagai Komisi 3 DPRD Banten tentu menaungi beberapa rekan Komisi 3 itu ya. Ya. Bagaimana cara rekan-rekan DPRD ini, khususnya Komisi 3 saja, merawat nilai-nilai demokrasi. Tapi jangan dijawab dulu Kang Ustadz. Karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Siap.
Nah, terima kasih pemirsa, Dulur Sultan masih di Bincang hari ini edisi Selasa, 6 Oktober 2020. Nah, pemirsa, sebelum saya melanjutkan obrolan soal demokrasi di Banten, saya ingin mengingatkan pemirsa bahwa acara ini bisa disaksikan di web streaming www.sultantv.co, YouTube channel sultantv.co, fanspage Facebook sultantv.co, dan jangan lupa untuk nge-follow media sosial kita dan seperti Instagram dan Twitter sultantv.co untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dan teraktual seputar nasional dan Banten. Kita lanjut dengan Kang Ustadz Gembong. Kang, tadi membahas soal bagaimana rekan-rekan DPRD ini, khususnya Komisi 3, yang merawat nilai-nilai demokrasi. Upayanya seperti apa? Ya, saya pikir mereka juga sebagai pelaku-pelaku aktivis dari partai politik, pada dasarnya mereka juga sudah memahami lah itu ya, mekanisme bagaimana mereka merawat itu gitu ya. Karena mereka juga menyadari ketika ada sesuatu hal yang katakanlah membuat kecewa masyarakat atau konstituennya, mereka akan berpikir ulang nantinya. Karena kan biasanya mereka yang duduk di DPRD ini ya biasanya punya keinginan tahun berikutnya atau periode berikutnya untuk artinya maju ingin lagi. Tampil selalu maksimal. Betul. Untuk masyarakat. Jadi ya seini apapun begitu pasti mereka akan berupaya untuk bisa merawat nilai-nilai demokrasi ini begitu ya. Bagaimana mereka berupaya untuk bisa menampung aspirasi masyarakat gitu kan. Bagaimana mereka menampung misalkan ada demo-demo yang dilakukan mahasiswa dan sebagainya. Saya pikir ya itu menjadi aset juga buat mereka. Kalau mereka tidak mau merawat ini, ya tunggu saja nanti hasilnya di periode berikutnya. Karena gitu. Masyarakat saat ini sudah cerdas ya kan? Sudah cerdas gitu kan. Apa-apanya kalau memang mengecewakan udah nih. Udah. Ancaman bener Udah untuk eksistensi. nanti jadi catatan kan iya, gitu. benar-benar. Diinget-inget ya, ini komisi berapa nih anggotanya. Gitu. Partainya, Walaupun banyak aktualnya ya sekarang mereka begitu, nanti begitu hari H begitu ada hal lain berubah lagi. Iya. Itu ya. Nah, jika dilihat selama 2 dekade ini proses demokrasi di Banten, menurut Kang Ustadz ini sudah idealkah demokrasi di Banten saat ini? Ya kalau bicara ideal mungkin saya pikir belum kali ya. Ya cuma proses menuju ideal kan nih, kalau saya melihatnya begini, ideal ini satu hal yang entah kapan bisa tercapainya. Tapi kan kita semua berupaya mencapai ke titik ideal itu. Atau memang ideal itu abstrak? Bagaimana, Kak? Ya dalam kasus ini bisa jadi. Ya bisa jadi. Karena bisa jadi ketika seseorang bilang ini udah ideal, orangnya belum ideal menurut saya gitu ya. Jadi proses ideal ini ya proses sesuatu yang harus dan akan kita capai gitu. Jadi pada saat ini memang demokrasi di Banten masih berupaya untuk walaupun saya belum membaca literatur indeks demokrasi kita berapa begitu, tetapi kalau melihat sampai dengan saat ini cukup baik lah. Ya, kalau saya sebagai insan politik saya melihat dalam kasus pilkada saja misalkan, ya bagaimana ini tidak ada kasus calon tunggal itu kan sudah luar biasa nih. Sudah terbangun. Jangan sampai jiwa. ada seperti di daerah lain lawan kota kosong kan. Waduh, ini saya melihatnya mencederai demokrasi lah kalau baik, begitu. Ya. Iya. Nah, Kang, memang masih banyak tidak menafikan juga masih ada penyalahgunaan demokrasi, misalkan ada suara yang dibungkam, kemudian ada suara-suara yang tidak terdengar aspirasinya, lalu juga perihal demokrasi langsung yang soal pilkada ini banyak hak suara yang tidak terpakai. Nah, bagaimana proses bagaimana jurus jitu membangun demokrasi yang sehat untuk saat ini? Ya, jadi memang ketika kita ingin membangun demokrasi yang sehat, ya semua pihak itu harus memposisikan posisinya sama lah semua. Jangan merasa saya ini lebih tinggi dari ente gitu. Ente tuh harus ikut aja apa kata aneh gitu ya. Pokoknya menyetarakan diri semuanya. Kalau misalnya dalam kasus pilkada atau pemilu legislatif,
ya bagaimana sebuah institusi penyelenggara pemilu ini juga harus memposisikan yang sama gitu ya dengan para peserta pemilu gitu. Sehingga jangan sampai ada yang sering kita rasakan ya dalam setiap perhelatan politik ini, ada saja tuh masyarakat yang kok saya nggak tercantum sebagai pemilih padahal kan saya punya KTP. Nah itu ya jangan sampai kejadian seperti itu. Dan satu orang pun dia memperjuangkan haknya, itu penyelenggara itu harus bersikap ya udah harus diupayakan supaya dia juga punya hak pilih. Jangan udahlah cuma satu inilah. Ya satu menurut dia itu. Kalau yang semua satu-satu kan banyak juga begitu. Ya satu daerah satu sudah ada 8. Betul. Nah, Di Banten. ya kalau saya sih melihat memang secara umum di Indonesia ini masalah pendataan ini sangat lemah ya. Ya contoh saja kemarin ketika terjadi COVID, kemudian adanya pembagian BLT, ini kan banyak ricuh juga. Betul. Masih Di banyak. kampung-kampung, di desa-desa saya ketika kunjungan silaturahim itu dapat keluhan, Pak kok ada orang yang sudah dapat ini dapat lagi. Nah itu kan berarti apa, pendataan kita ini harus betul-betul terus diupdate lah Betul. ya. Nah ini jadi catatan semuanya. Ngomongin soal pilkada nih. Hmm. Ini kan masih kontroversi kan, banyak yang pro, banyak yang jangan diadakan pilkada dulu. Terkait grafik Covid di Banten memang masih belum bisa dikontrol ya. Betul. Tidak terkontrol. Nah, komentar Kang Ustadz bagaimana soal ini? Ya kalau saya sih sebetulnya berharap pilkada ini ya kalau melihat trennya masih naik begitu ya. Ingin saya secara pribadi udah sih nanti aja dulu ditunda dulu begitu kan, biar kondisi lebih baik, lebih kondusif gitu. Tapi karena memang ini sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, ya gimana ya, mau tidak mau kita harus menjalankan ini dengan protokol COVID begitu kan. Agar agar jangan sampai pilkada ini justru menimbulkan klaster-klaster baru. Ini kita khawatirkan kan. Orang berkerumun tanpa menggunakan masker, tanpa jaga jarak dan sebagainya. Ini kan satu hal yang dalam situasi seperti ini kan harus dihindari gitu ya. Ya kan ya logika awamnya kita ke masjid juga di jarak-jarak, safnya segala macam. Yang jelas-jelas di masjid ini kan kita wudhu dulu, bersihin tangan segala macam, bersih kan. Tidak kita banyak tingkah juga itu, cuma gerakan berdiri itu saja. kita bisa rapi gitu, berjarak. Nah ini di pilkada ini ya kan mungkin juga tangannya nggak bersih segala macam, rapat segala macam kan, jadi paradoks ya. Satu sisi pemerintah ini menjaga agar kita jaga jarak segala macam, di masjid juga kita dilarang untuk segala macam. Lah ini yang udah jelas-jelas dari sisi pengontrolnya jauh lebih sulit ya kan. Ya, nah sekarang solusinya karena memang ini sudah diputuskan oleh pemerintah, terlepas dari segala kontroversinya, ya mari kita lebih baik kita siap-siap ya saja. kita jaga ya, karena kesehatan ini kan urusannya dengan pribadi kita masing-masing gitu ya. Kita siapkan segala sesuatunya, jangan sampai kita lalai yang akibatnya merugikan kita sendiri. Baik. Nah, Kang Ustadz ini terima kasih sudah mampir ke Sultan TV. Siap. Kita ternyata sudah habis waktu. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa ngobrolin soal demokrasi. Iya. Tapi closing statement boleh Kang Ustadz sampaikan. Harapan demokrasi di Banten ke depan bagaimana? Terkait Banten. Ya, terkait dengan hari ulang tahun Banten yang ke-20, ya saya berharap proses demokrasi kita di Banten ini semakin baik ya. Kita sangat berterima kasih dengan proses demokrasi yang sudah dilakukan oleh para pendiri Provinsi Banten ini, yang mudah-mudahan bagi yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang layak di sisinya. Bagi yang masih ada, ya kita doakan mudah-mudahan mereka tetap sehat, tetap bugar, dan bisa memberikan masukan-masukan terus bagi kemajuan Provinsi Banten ke depan gitu ya. Dan proses demokrasi yang baik yang sudah dicontohkan oleh para pendiri Provinsi Banten ini, mari kita lanjutkan estafeta ini pada generasi berikutnya gitu ya.
yang tentu generasi muda ini yang nanti akan memegang, mengendalikan Provinsi Banten ke depan. Perjuangan mendapatkan Provinsi Banten ini bukan perjuangan yang mudah gitu. Kita butuh jalan yang sangat panjang agar kita bisa memisahkan Provinsi Banten dari Jawa Barat. Nah, sekarang kita sudah terbebas, sudah terpisah dari Provinsi Jawa Barat. Ayo kita sama-sama merawat demokrasi yang sudah baik ini, mudah-mudahan ini tetap terjaga dan mudah-mudahan ini juga akan menjadikan Provinsi Banten lebih baik lagi ke depan. Demikian. Terima kasih Kang Ustadz. Sami-sami. Ya, Sehat selalu. Amin. Terus kawal demokrasi di Banten. Insya Allah. Nah, itu pemirsa sekelumit soal pembahasan demokrasi di Banten. Saya selaku host, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Ustadz ya. Sami-sami.